Suatu malam di sebuah klub, seorang polwan bernama Jika sedang memantau seorang bos gangster bernama Meroka sekaligus bandar narkoboy. Di salah satu ruangan klub, mereka terlibat pertikaian kecil dengan rekan bisnisnya. Sementara di ruangan lain, kita akan melihat seseorang bernama Golden yang bekerja sebagai penjaga di klub itu, sekaligus anggota dari geng supporter bola Furiosa. Kita juga mengetahui bahwa dulunya Zika dan Golden ini merupakan anggota geng yang sama, tapi karena suatu insiden, akhirnya Zika memutuskan keluar dari geng itu dan menjadi seorang polisi. Saat Zika memperhatikan Golden, tiba-tiba Golden melihatnya dan langsung berlari untuk menangkapnya, tapi untungnya Zika sudah pergi dari sana. Di sisi lain, Zika mengunjungi seorang dokter bernama David di rumah sakit. Ternyata David adalah mantan pacarnya dan merupakan mantan anggota Furiosa. Kemudian Zika membahas tentang seseorang bernama Keseb, yaitu kakak laki-laki David dan pemimpin geng Furiosa yang telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga dia menghadapi hukuman seumur hidup. Namun, David menolak berbicara soal Keseb dan geng Furiosa karena ia dikeluarkan dari geng tersebut karena dianggap pengecut. Di sisi lain di arena tinju, Keseb akan bertarung melawan seorang petarung di hadapan sekelompok anggota Furiosa. Meskipun ia kesulitan menghadapi serangan lawan di ronde pertama, pemimpin geng tersebut akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Saat itulah David datang ke arena tinju untuk memberitahunya tentang polisi yang mencarinya. Namun setelah melihat keadaan arena dan Keseb yang baru saja memenangkan pertarungan, David mengurungkan niatnya untuk memberitahu sang kakak. Di kantor polisi, Zika dan kepala polisi yaitu bernama Thomas memiliki misi rahasia untuk menangkap Meroka dan Polanski, yaitu dua bos gangster pengedar narkoba yang memiliki pengaruh besar di Polandia. Percakapan dengan Thomas mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Zika menjadi seorang polwan. Rupanya dia memutuskan untuk menjadi polisi wanita setelah adik laki-lakinya yaitu anggota geng Furiosa terbunuh dalam perkelahian. David setuju untuk bertemu dengan Zika dan Thomas keesokan harinya di sebuah kafe. Dia mengungkapkan bahwa Keseb dan Meroka telah berselisih sejak lama, sementara banyak anggota geng Furiosa termasuk Golden bekerja sebagai pengawal dan pembantu di klub malam Polanski. Setelah mendengar penjelasan ini, Thomas menawarkan untuk menjadikan David bekerja sebagai mata-mata polisi untuk menangkap Meroka dan Polanski. Untuk melakukan ini, David harus dapat bergabung kembali dengan geng Furiosa, mengingat kakak laki-lakinya adalah pemimpin geng dan memiliki hubungan langsung dengan Meroka dan Polanski. Thomas mencoba meyakinkan David bahwa jika dia setuju menjadi mata-mata, maka semua catatan kriminal Keseb akan dihapus sehingga dia terhindar dari ancaman hukuman penjara seumur hidup. David tampak enggan menerima tawaran tersebut dan Zika mencoba mengaruhinya dengan menyebutkan keluarga Keseb yang tentu saja tidak ingin kehilangan ayah dan suami mereka. David masih enggan menerima tawaran itu, namun ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Keseb. Suasana di tempat Keseb begitu hangat, terutama saat mereka makan malam bersama istri dan putri tunggal Keseb, yaitu bernama Suzy dan Camilla. Saat sedang makan malam dan bercanda, Golden tiba-tiba datang dan langsung menyapa keluarga Keseb dengan ramah, padahal dia jelas-jelas terlihat punya masalah dengan David. Kehangatan dan kedekatan keluarga membuat David bertekad untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Keesokan harinya, sekelompok polisi yang dipimpin Zika melakukan pengintaian terhadap komplotan Furiosa setelah mendapatkan bantuan dari David. Di sisi lain, David mengikuti Golden untuk meminta agar dia masuk kembali ke geng, meskipun permintaannya langsung ditentang oleh Golden dan anggota Furiosa lainnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan untuk menerimanya kembali ke dalam geng ada di tangan pemimpinnya yaitu Keseb. Kembali ke polisi, pengawasan mereka tidak sia-sia sampai mereka akhirnya berhasil menangkap komplotan Furiosa.
Namun saat mereka hendak menghentikan sebuah bus yang biasa digunakan oleh para anggota Furiosa, ternyata di dalam bus tersebut tidak ada seorang pun kecuali patung-patung yang sengaja ditaruh untuk mengelabui mereka. Furiosa rupanya sudah tahu bahwa polisi sedang menguntit dan mengikuti mereka saat itu. Zika kemudian mencoba menghubungi David, namun ia sedang bersama anggota Furiosa lainnya dan melepas monitor komunikasi yang diberikan sebelumnya. Geng Furiosa rupanya datang ke arena di tepi hutan pinus untuk bertarung dengan geng Meroka. Di sisi lain, Kesef melihat kehadiran Depi dan segera memarahi adiknya karena mengira dia datang untuk mempermalukannya. Tidak lama setelah itu, gerombolan Meroka datang dengan jumlah anggota yang lebih banyak lagi dan Golden mengusulkan agar mereka bertarung dengan senjata yang hal itu ditolak Kesef karena akan merusak nama baik Furiosa. Kesef sebenarnya memperkuat dan menyemangati anggota Furiosa meskipun geng Meroka tidak pernah kalah dalam perkelahian. Pertarungan antara dua geng pun akhirnya dimulai. Ketika aksi pertarungan sedang seru, David ada di belakang berusaha mengumpulkan keberanian untuk maju dalam pertarungan. Meskipun kalah jumlah, geng Furiosa akhirnya memenangkan pertarungan. Saat sedang dalam euforia kemenangan, salah satu anggota geng Furiosa justru mengalami kejang. David yang merupakan seorang dokter dengan cepat memberikan pertolongan pertama sebelum memerintahkan anggota tersebut untuk dilarikan ke rumah sakit. Aksi tangkap David untuk menyelamatkan nyawa anggota Furiosa membuat Kesef luluh lantah hingga akhirnya ia mengumumkan bahwa David resmi diterima kembali menjadi bagian dari geng tersebut. Furiosa kembali ke pangkalan tempat mereka bermaksud merayakan kemenangan. Sayangnya begitu mereka memasuki markas, mereka terkejut melihat polisi sedang melakukan penyelidikan termasuk Thomas. Dia mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan untuk menemukan bendera yang dicuri dari stadion. Padahal polisi sebenarnya datang untuk memastikan David diterima dalam geng Furiosa. Keesokan harinya, Polanski kemudian menelepon Golden untuk memberinya pekerjaan baru untuk menggantikan Kriwi yang sebelumnya dibunuh karena pengkhianatan. Dia menyuruhnya untuk mengundang salah satu orang kepercayaannya untuk mengambil barang dari pelabuhan. Di sisi lain, David mengenang masa lalu saat ia masih menjadi anggota geng Furiosa. Saat itu, Kesef menugaskannya bersama Golden dan adik Zika yaitu Jaro untuk bertarung melawan geng musuh. Pertarungan itu tidak seri dan tidak butuh waktu lama sebelum musuh mengeroyok Jaro dan Golden. Saat itu, David tidak berbuat apa-apa dan hanya menonton dari jauh. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan untuk membantu Golden dan Jaro sampai akhirnya Jaro dikeroyok sampai mati. Sejak saat itu, Golden sangat membenci David dan memaksa Kesef untuk mengeluarkannya dari geng. David sangat menyesal karena kepengejutannya membuat Jaro mati hingga hubungannya dengan Zika pun akhirnya berakhir. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang ketika Zika datang ke rumah David dan marah karena dia pikir bahwa David menyimpang dari rencana hari itu untuk menangkap komplotan Meroka. Keesokan harinya, David kembali ke markas Furiosa dan berlatih pertarungannya melawan Golden di atas ring. Golden membalas dendam pada David dan menghajarnya sampai babak belur. Di pinggir ring, Kesef melihat berita tentang tubuh Kriwi yang ditemukan di tempat sampah dan kemudian menelepon Golden untuk menyarankannya agar berhenti bekerja untuk Polanski. Namun peringatan Kesef justru membuatnya marah. Saat berada di luar pangkalan, David mencoba mendapatkan informasi tentang kematian Kriwi dari Golden tetapi tidak berhasil. Pada saat yang sama, polisi menyerbu Kesef dan anggota Furiosa lainnya di markas besar dan menangkap geng Meroka untuk mendapatkan informasi. Mengetahui pemimpin geng dan anggotanya telah ditangkap, Golden dan Bula menghubungi polisi beberapa jam kemudian.
Para anggota geng Purioza dan Meroka termasuk Keseb diinterogasi tentang kematian Kriwi, tetapi mereka semua memiliki alibi yang kuat. Saat menginterogasi Golden, dia juga menyebutkan keterlibatan Zika dalam Purioza dan kematian adik laki-lakinya sehingga dia menjadi emosional. Pada akhirnya, kedua geng tersebut dibebaskan karena tidak adanya bukti yang kuat. Sementara itu, bisnis peredaran narkoba yang dijalankan komplotan Meroka makin menguat dan bahkan meluas di berbagai daerah. Sementara Zika kembali mendesak David untuk mencari bukti-bukti konkret terhadap komplotan Purioza dan Meroka, David justru mengatakan bahwa dirinya menjadi polisi karena balas dendam atas tewasnya adiknya. Di sisi lain, ketika anggota geng Purioza berada di bus untuk menonton pertandingan sepak bola, Olo memberitahu David bahwa kematian Zaro bukan sepenuhnya salahnya. Zaro meninggal karena pisau yang dibawanya sendiri. Saat mereka datang, pihak kepolisian sudah menghadang dan melarang mereka masuk karena dianggap selalu membuat kerusuhan, sehingga gerombolan Purioza emosi dan kemudian menobrak pintu gerbang dengan brutal. Adegan kemudian beralih ke Meroka yang memotong tangan salah satu bawahannya bernama John setelah ketahuan menjual informasi ke polisi. Malam itu, ketika Zika datang berkunjung, John menyalahkannya atas apa yang terjadi kepadanya. Situasinya membuat Zika khawatir akan keselamatan David, jadi dia mencoba menghubunginya. Keesokan harinya, terjadi kekacauan di dalam bus ketika sekelompok dan pendukung klub sepak bola lawan memukuli beberapa penumpang. David yang berada di dalam bus awalnya tidak mau ikut campur, namun emosinya memuncak ketika salah seorang komplotan itu memprovokasi dengan cara menamparnya berulang kali. Akhirnya, dia memukul balik anggota geng tersebut. Dan saat itulah anggota Purioza yang lain masuk ke dalam bus dan memukuli mereka dengan keras. Rupanya David sengaja berada di bus untuk memata-matai geng musuh. Tindakan berani David mendapatkan pujian dari anggota geng Purioza termasuk Golden dan Keseb yang bangga bahwa dirinya telah berubah dari 10 tahun yang lalu dan kini menjadi sangat garang. Golden mulai melaksanakan tugas dari Polanski dan mengambil barang dari pelabuhan untuk dikirim ke percetakan. Tanpa sepengetahuan mereka, saat itu polisi telah melakukan penggerebekan dan pemeriksaan di percetakan tersebut. Untungnya, Keseb memperhatikan tindakan polisi yang menghentikan mobil Golden sebelum memasuki percetakan. Ketika Polanski mengetahui tentang insiden tersebut, dia menyalahkan Golden karena bersikap ceroboh dan tidak pandai melihat situasi. Di sisi lain, Polanski berterima kasih kepada Keseb. Namun, Keseb mengatakan kepada Polanski bahwa anggota Purioza tidak akan lagi bekerja untuknya. Setelah meninggalkan tempat itu, Keseb kembali menasihati Golden untuk berhenti bekerja untuk Polanski karena bekerja sebagai pengedar narkoboy sama saja dengan mengakhiri hidupnya. Rupanya, Zika membocorkan informasi tentang penggerebekan percetakan kepada Keseb tanpa sepengetahuan Thomas untuk melindungi geng Purioza. Kemudian dia memanggil David ke kantor polisi dan membawanya ke ruang interogasi. Namun tidak lama setelah Zika berbicara dengan David, Thomas masuk ke dalam ruangan dan memintanya untuk keluar. Setelah tinggal sendirian dengan David, Thomas menunjukkan semua bukti kejahatan Keseb dan memintanya untuk segera mengungkap bisnis narkoboy Polanski dan Meroka. Sementara itu di markas Purioza, Keseb mengumpulkan para anggota dan meminta mereka pergi jika mereka masih ingin bekerja untuk Polanski. Namun, tidak ada satupun anggota Purioza yang keluar termasuk Golden. Sayangnya di kantor polisi, David mengungkapkan bahwa Golden bekerja untuk Polanski untuk mengambil narkoboy. Jadi Thomas memberi David 1 minggu untuk mengumpulkan bukti jika dia tidak ingin Keseb masuk penjara. Keesokan harinya, Keseb dan David sedang duduk bersama di pantai ketika kakak laki-lakinya memintanya meninggalkan Purioza untuk fokus menjadi dokter. Keseb kemudian mengatakan dia akan mempertahankan Purioza dan tetap menjadi pemimpin demi anggota yang telah bergabung dengan geng tersebut sejak kecil.
Saat itulah David akhirnya dengan jujur mengungkapkan bahwa dia telah menjadi informan polisi untuk melindunginya. Casey kecewa karena dia telah mempercayainya dan bahkan mengizinkannya bergabung dengan Furiosa. Malam itu sekelompok orang mengeroyok Casey hingga ia terluka parah. Nyawa Casey tidak dapat diselamatkan di rumah sakit dan dia pun akhirnya meninggal. Anggota geng Furiosa sangat berduka cita atas meninggalnya Casey dan Golden mengatakan bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah geng Meroka. Mereka merencanakan misi balas dendam, tetapi Golden tidak setuju dengan rencana tersebut karena Furiosa akan kalah jumlah oleh geng Meroka. Untuk melampiaskan amarahnya, Golden memukuli dua anggota geng Meroka yang berhasil mereka sandra. Setelah itu, dia mendekati David dan memperingatkannya agar berhati-hati dengan Zika. David kemudian mengatakan kepada Zika bahwa dia telah melanggar kesepakatan dengan polisi untuk menjadi mata-mata di waktu yang berbeda karena Casey telah meninggal. Dia kemudian mengatakan bahwa fokusnya adalah pada balas dendam Casey terhadap geng Meroka. Di markas Furiosa, Golden berhasil menangkap Polanski dan dua kaki tangannya untuk memaksa mereka menandatangani perjanjian transfer bisnis dengan geng Furiosa. Golden mengambil langkah ini agar geng Furiosa memiliki kedudukan yang setara dengan geng Meroka untuk memudahkan misi balas dendam. Pada awalnya, Polanski menolak permintaan Golden, tetapi ia terpaksa menerimanya setelah Golden mengancam akan menyakiti cucunya. Setelah mendapatkan tanda tangan Polanski pada perjanjian tersebut, Golden memaksa David untuk menembak Polanski, tetapi dia tidak memiliki cukup keberanian, jadi Golden melakukannya sendiri. Polanski akhirnya ditembak mati dan Furiosa mengambil alih semua bisnisnya. Kehidupan para anggota geng kemudian berubah, terutama Golden yang segera mendapatkan mobil baru. Namun ketika sedang mengendarai mobilnya, gerombolan Meroka kemudian menyerangnya. Golden siap untuk melawan dan terkejut mengetahui bahwa gerombolan Meroka datang bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menawarkan kerjasama. Ia kemudian menerima tawaran kerjasama agar bisnis Furiosa bisa terus berkembang, mengingat dirinya masih tergolong kurang profesional dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Kehidupan mewah Golden terus berlanjut hingga dia melupakan misi utama mereka, yaitu balas dendam. Ia bahkan mengatakan kepada anggota geng Furiosa lainnya termasuk David untuk melupakan dendamnya terhadap geng Meroka. Golden beralasan bahwa dengan bekerja sama dan melupakan misi balas dendam, mereka akan dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan geng Meroka dari dalam. Pada akhirnya mereka akan menjadi gangster terbesar di kota. Tapi usulan Golden langsung ditolak mentah-mentah. Para anggota geng Furiosa mengira bahwa dia telah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Anehnya, Golden mengatakan dia tidak peduli jika anggota lain tidak setuju karena dia adalah ketua dan semua keputusan ada di tangannya. Di tempat lain, Meroka ditangkap oleh Zika dan petugas polisi lainnya setelah terungkap bahwa ada narkoboy di dalam mobil. Namun dia masih berhasil melarikan diri karena salah satu anak buahnya mengenali narkoboy itu sebagai miliknya. Pada malam harinya, Meroka menghentikan mobil David karena dia mengira dia menjual informasi ke polisi. Honorowych ekip teraz jak palców kurwa u jednej ręki. Kaszub, to nie była pizda, to był prawdziwy. Sambil memukuli David, dia mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pengecut yang membunuh Casey. Di sisi lain, ia mengungkapkan rasa hormatnya kepada Casey yang dipandang sebagai pemimpin sejati. Gagal menangkap Meroka, polisi menggerebek Golden di rumahnya. Saat Golden hendak melarikan diri, Zika berhasil menangkapnya. Di kantor polisi, terungkap bahwa Golden adalah pembunuh Casey, tetapi Thomas memintanya untuk menjadi informan polisi untuk menangkap Meroka jika dia ingin dibebaskan dari semua tuduhan.
Zika yang mendengar hal itu merasa kecewa dan menceritakan kepada Thomas mengapa dia ingin membuat kesepakatan dengan seorang pembunuh. Setelah menerima tawaran Thomas, Golden membocorkan seluruh kegiatan dari bisnis Miroka, mulai dari produksi hingga distribusi dan penyelundupan narkoboy. Berkat keterangan Golden, polisi berhasil menyita barang selundupan milik Miroka dari pelabuhan. Sayangnya, Miroka tidak datang ke pelabuhan untuk mengambil barang-barang tersebut setelah pengacaranya memberitahunya tentang pengkhianatan Golden. Polisi sekali lagi gagal untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, Zika pun datang ke markas Furiosa dan memperlihatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti pembunuhan Kesep oleh Golden. David memaksa anggota geng lainnya untuk mengaku jika mereka terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saat itulah John mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Golden sedang berhubungan dengan anggota komplotan lainnya bernama Dinamo. Anggota geng Furiosa mencari Golden di sebuah klub malam dan David menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Pertarungan kemudian berakhir dengan David hampir membunuh Golden, tetapi anggota Furiosa lainnya menghentikannya. Pada akhirnya, anggota Furiosa membunuh Golden. Meskipun ketika petugas polisi yang dipimpin oleh Thomas tiba, mereka semua ditangkap. Namun, Zika menarik David keluar dari klub. Setelah anggota Furiosa mengakui bahwa merekalah yang membunuh Golden, terungkaplah bahwa Miroka selama ini berhasil melarikan diri karena kepala polisi bekerja sama dengan pengacara Miroka. Furiosa menutup dengan menunjukkan Zika yang memutuskan untuk keluar sebagai polisi untuk menghabiskan waktu bersama David. Namun tepat di akhir film, anggota geng Miroka yang sebelumnya menampar David di bus menemukannya dan akhirnya menikamnya. Setelah itu, David yang terluka parah berjalan menuju pantai untuk melihat lautan yang luas. Tamat! Ending yang cukup membagongkan. Tidak diketahui apakah David akan mati atau ada film selanjutnya yang mengakibatkan atau memperlihatkan David masih hidup. Ya, kita tunggu saja karena film ini sangat-sangat seru. Oke, jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin.